Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angelie Oktaviani, NPM 21510200178 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya perwakilan kelompok 6 dan 7 untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu literasi dan edukasi tentang siswa. Jadi di sini kita sudah bersama Kak Rafli. Di sini kami mau menanyakan kakak tahu nggak sih zakat itu apa? Zakat itu yang setahu saya harta yang dikeluarkan, selebihnya saya kurang tahu. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit. Zakat itu adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari Oke, Kak Rafli, tahu nggak jenis-jenis zakat itu apa? Zakat itu setahu saya ada dua. Setahu saya sih ada zakat mal dan zakat fitrah. Selebihnya saya kurang tahu. Zakat itu ada juga zakat penghasilan, Kak. Baik. Zakat penghasilan merupakan zakat yang wajib dibayar setiap muslim yang telah memiliki penghasilan, baik dari pekerjaan secara mandiri maupun di bawah perusahaan atau nuangan orang lain. Zakat ini dibayar setiap bulan sebanyak 2,5% dari total pendapatan tanpa harus menunggu 1 tahun. Apakah sudah jelas? Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya bisa tolong perkenalkan diri Mbak terlebih dahulu. Nama saya Cika. Saya izin bertanya, apa sih menurut Mbak tentang infak itu? Infak itu adalah memberikan sedikit atau setengah harta kita kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan tentang infak ya Mbak. Menurut istilah, infak itu mengeluarkan sedikit harta atau sebagian harta kita yang untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat kita, keluarga, kedua orang tua, atau kerabat terdekat lainnya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih untuk jawabannya, Mbak. Oke, di sini kita udah bareng sama Kak Diana dan Kak Olip. Kita langsung aja ya ke Kak Olip. Kak Olip tahu nggak sih sedekah itu apa? Setahu saya sedekah itu kayak kita mengasihi sesuatu ke orang lain tapi dengan ikhlas. Tapi sebenarnya nggak tahu. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang sedekah. Tadi itu udah bener, kita tuh ngasih sesuatu seikhlasnya. Nah, di sini kayak mau menjelaskan lagi, sedekah itu tuh adalah kayak kita tuh ngasih sesuatu ke seseorang yang membutuhkan. Nah, tapi kita tuh cuma ngeharapin ridhonya Allah, nggak ada kita mau ngarepin imbalannya lain. Nah, sedekah itu juga kita seikhlasnya, nggak ditentuin berapa jumlahnya, kayak gitu Kak. Sebelumnya Kak Diana tahu nggak sih mengenai syarat sedekah itu apa? Kalau setahu saya syarat sedekah itu bisa kalau kita mau, terus kalau kita bisa sedekah sih. Ya. Selebihnya kayak saya kurang tahu. Ya betul. Jadi syarat sedekah itu ada 3. Yang pertama itu bersedekah dengan mengetahui ilmu sedekah. Jadi kayak harus ada ilmunya dulu sebelum bersedekah, nggak kayak asal-asalan. Yang kedua itu bersedekah dengan ikhlas tanpa berharap imbalan. Jadi kakak kalau misalnya mau bersedekah sama orang nggak boleh mengharap imbalan. Terus yang ketiga, sedekah harus dilakukan secara diam-diam tanpa ada yang tahu. Jadi nggak perlu di post-post di sosial media atau kakak ngasih tahu ke orang lain. Olip tahu nggak sih apa itu manfaat sedekah? Setahu saya kalau manfaat sedekah itu kayak kita dapat pahala dan kita juga dapat keridhaan dari Allah. Tapi selebihnya saya kurang tahu. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari sedekah itu. Yang pertama, bisa menyembuhkan penyakit, terus membuka pintu rezeki kita, lalu bisa dilapangkan rezekinya, bisa panjang umur dan terhindar dari mara bahaya. Baik, di sini saya sedang bersama Kak Aura. Baik Kak, saya sedikit ingin bertanya, apakah Kak Aura mengerti tentang wakaf? Setahu saya wakaf itu kayak sedekah ya, sedekah kayak contohnya wakaf tanah kuburan gitu. Baik Kak, saya sedikit ingin menjelaskan tentang wakaf. Jadi wakaf itu sedekah sebanyak-banyaknya. Jadi misalkan kayak kita mewakafkan tanah untuk kuburan atau untuk
untuk pembangunan masjid. Jadi selama tanah itu bermanfaat, maka pahalanya terus mengalir. Kayak wakaf juga harus memiliki syarat, terutama si pewakaf itu harus sehat, harus berakal, harus mempunyai harta. Terus juga si penerima wakaf ini juga harus menjelaskan tujuannya untuk apa, misalkan untuk apa tanah ini dibuat, apa untuk pembangunan masjid, terus kayak berguna untuk masyarakat gitu kak. Apakah aku sudah mengerti? Sudah cukup mengerti. Baik, terima kasih atas waktunya. Demikian video literasi atau edukasi yang telah kami buat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.